cakupan pengguna ini IP itu kita bagi dari IP public dan IP private, di mana IP public ini digunakan untuk berhubungan antar host di seluruh tempat yang memang sudah terhubung. Biasanya untuk IP public ini memang dimiliki oleh setiap host yang sudah terhubung pada jaringan luas di seluruh dunia. Kemudian untuk IP private ini mirip dengan IP public, namun dia hanya terhubung pada suatu jaringan lokal saja. Jadi mungkin perbedaan besarnya IP public itu digunakan untuk berhubungan dalam internet, sedangkan untuk IP private itu mungkin berhubungan di cakupan yang lebih kecil, mungkin seperti di kantor, di sekolah, atau apapun yang memang sudah terhubung dalam suatu jaringan. Kemudian untuk dalam cara mendapatkannya, di sini kita bagi jadi dua, yaitu IP dinamis dan IP statik. Di mana IP dinamis ini biasanya host itu mendapatkannya akan secara otomatis apabila sudah terhubung dalam suatu jaringan yang dalam jaringan itu memang sudah ada suatu perangkat atau apapun yang memang memberikan IP yang sudah diatur sesuai spesifikasinya, sehingga memungkinkan setelah mendapatkan IP tersebut memang didesain untuk bisa menampung jumlah host lebih banyak daripada IP versi 6 sehingga memiliki panjang 128 bit. IP versi 6 ini kemudian dibagi menjadi 3 dari unicast, multicast maupun anycast. Untuk unicast itu alamat yang menyediakan komunikasi secara point to point secara langsung antara dua host. Untuk multicast, alamat yang digunakan untuk komunikasi satu host dengan banyak host dari grup secara grup yang besar. Kemudian untuk anycast itu merupakan alamat yang diberikan pada beberapa host untuk mendefinisikan kumpulan node-nya. Mungkin dari saya untuk aspek ontologinya seperti itu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin bisa ditanyakan dengan Pak Gede Ekanya. Baik, Gus. Oke, dibagi ya. Ya. Oke. Mana Pak? Sebentar, Pak. Eka mana? Sebentar, Pak. Hadir, Pak. Saya share konten dulu, Pak. Supaya enak pegang mouse-nya, Pak. Santai aja. Oke, silakan. Sudah. Oke. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih buat Agus yang sudah mendahului. Saya melanjutkan dari aspek epistemologinya. Seperti kita ketahui, epistemologi adalah studi tentang pengetahuan yang membahas mengenai sumber, proses, syarat, batas fasilitas. Belum muncul slide-nya. Sudah muncul, Pak? Belum, Pak? Belum muncul. Sebentar, Pak. Yusuf. Coba. Sudah kelihatan, Pak? Belum? Belum muncul. Agus, coba saya minta tolong Agus, Pak ya. Agus. Ya, karena aku suruh ini. Agus. Ya, Pak. Coba Agus aja nge-share Agus ya. Saya kayaknya jaringannya kurang bagus. Enggak muncul ya. Ya, tunggu sebentar. Sebentar. Mana dia? Oke. Mundur satu, guys. Oke. Baik, Pak. Saya ulangi. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Terima kasih buat Agus. Nah, melanjutkan yang tadi, Pak, dari aspek epistemologi. Seperti kita ketahui, aspek epistemologi adalah studi tentang pengetahuan yang membahas mengenai sumber, proses, syarat,
batas fasilitas dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bahwa pengetahuan tersebut memang benar. Nah, terkait IP versi 6 tersebut kan seperti tadi disampaikan oleh Agus, diawali dari IP versi 4, di mana jika dilihat dari jumlah binernya kan memiliki keterbatasan. Nah, dikembangkanlah menjadi IP versi 6 dengan jumlah panjang pengalamatannya dari 32 bit menjadi 128 bit, Pak. Lalu di IP itu sendiri bisa dilakukan subnetting untuk memecah suatu IP menjadi pengalamatan yang lebih kecil, di mana pengalamatan tersebutlah yang dijadikan pengenal oleh sesama pengguna untuk dapat saling terhubung dalam suatu jaringan. Nah, pada gambar di bawah ini adalah contoh pengkodean pengalamatan IP dilihat dari binernya dalam bentuk heksa. Jadi terbagi bit per bitnya dan dikodekan masing-masing, Pak. Itu dari aspek epistemologinya. Lalu berikutnya dari aspek Gus, lanjut Gus. Dari aspek aksiologi. Nah, di mana aspek aksiologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat suatu nilai yang pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nilai dapat diartikan sebagai suatu yang berharga, berkualitas, bermakna, dan bertujuan bagi kehidupan manusia, individu maupun kelompok. Nah, kita bicara pertama tentang kegunaan IP, di mana IP terlebih lagi di era saat ini di mana semuanya terhubung ke internet adalah sebagai suatu tanda pengenal untuk dapat saling terhubung dan berinteraksi, Pak. Lalu di luar itu kegunaan IP dalam mendapatkan informasi. Jadi selama kita mengetahui alamat IP-nya tersebut dan memiliki akses ke alamat tersebut, kita dapat menggali berbagai macam informasi yang dibutuhkan. Itu dari aspek aksiologinya. Mungkin Gus, lanjut Gus. Mungkin demikian Pak dari kami, Agus Permana dengan saya Gede Eka Cahyadi, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Bagus ya. Jadi bisa mengkaitkan teori di informatika dengan filsafat. Ya bagus loh. Terus selanjutnya siapa?